Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan coba masuk ke materi PPM. Bagi teman-teman yang baru bergabung pasti bertanya, apa sih PPM gitu ya? PPM adalah perencanaan pesan dan media. Sekarang coba kita masuk ke dalam konsep dasar perencanaan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam konsep perencanaan, tentunya kita harus paham dulu nih. Pasti di dalam sebuah konsep dasar perencanaan itu ada yang mengkoordinir gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya manajemennya. Oke. Kira-kira manajemen itu apa sih? Coba kita ke sini, pembelajaran 1 ya. Nah, di sini ada fungsi manajemen, tapi sebelum itu coba kita masuk nih. Manajemen itu apa? Secara terminologi atau manajemen secara terminologinya biasanya manajemen itu istilah yang berkaitan dengan pencapaian. Manajemen itu berkaitan dengan pencapaian tujuan seseorang atau sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya. Pahami dulu, melalui pemanfaatan sumber daya esensial yang dimiliki oleh organisasi tersebut ya, secara efektif dan efisien. Itu yang disebut dengan manajemen. Berarti kita harus paham nih kalau membahas pemanfaatan sumber daya esensial tadi ya. Berarti kita ingat nih, sumber daya yang ada di dalam manajemen itu apa saja? Tolong digaris bawahi ya. Sumber daya atau bisa bahasa biasanya ya, bahasa lumrahnya orang pasti berkatanya begini. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah manajemen itu apa saja? Teman-teman dipahami kembali. Unsur-unsur di dalam manajemen itu ada istilah 6M. Man, money, material, machine, method, dan yang terakhir yang nomor 6 itu adalah market. Jadi dalam unsur-unsur manajemen itu terdiri dari 6M. Yang pertama, man itu berarti siapa? SDM. Secanggih apapun teknologi saat ini, yang paling pertama adalah aktor intelektualnya itu ada siapa? Manajemen. Siapa aktor intelektualnya? Adalah man. Jadi manusia sebagai penggerak. Kemudian yang kedua itu modal. Jadi ada modal money, ada juga bahan baku material, ada mesin, kemudian ada metode-metodenya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memasarkannya. Itu yang disebut dengan sumber daya atau unsur-unsur dalam sebuah manajemen. Baik, nah sekarang terkait membahas efektif dan efisien, manajemen itu dijalankan dengan kegiatan dasar. Jadi manajemen itu dijalankan dengan kegiatan dasar berupa apa sih kegiatan dasar dari manajemen? Jadi kegiatan dasar manajemen itu berupa fungsi-fungsi manajemen. Ini teman-teman, kegiatan dasar manajemen itu berupa fungsi-fungsi manajemen. Oke, fungsi manajemen itu ada yang disebut dengan, kita lihat di sini, POAK. Oke, baik, kita bahas satu persatu. POAK, apa itu POAK? Di sini, POAK di sini yang pertama adalah planning. Planning itu apa sih teman-teman? Apa itu planning? Jadi planning itu merupakan biasanya ya, planning itu meliputi pengaturan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Planning. Jadi meliputi pengaturan tujuan dan bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut.
planning ini berperan begitu penting dalam menggerakkan sebuah fungsi manajemen. Ya. Contohnya, setiap pimpinan atau manajer itu harus membuat rencana pekerjaan yang sangat efektif di dalam kepegawaian kerja. Itu contoh planning. Lihat teman-teman ya, itu planning. Nah, di dalam planning pun biasanya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perencanaan. Biasanya ada yang disebut dengan SMART. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat sebuah perencanaan itu istilahnya yang untuk memudahkan teman-teman mengingat gitu ya. Jika nanti suatu saat menjadi seorang pemimpin, pahamin SMART ya. S yang pertama adalah spesifik. Spesifik di sini saat kita membuat sebuah perencanaan itu harus jelas skupnya, harus jelas ruang lingkupnya. Berikutnya ada measurable atau program kerja atau rencana itu harus dapat diukur. Tingkat keberhasilannya. Jadi setelah yang tadi spesifik, kemudian harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Kira-kira jika saya membuat rencana seperti ini, tercapai atau tidak ya? Tidak bias begitu saja. Yang kemudian itu automatically itu dapat dicapai, achievable, dapat dicapai, bukan hanya sekedar angan-angan belaka. Dan yang kemudiannya lagi ada R-nya, realistis. Jadi saat membuat sebuah perencanaan itu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia di dalamnya. Realistis. Dan berikutnya adalah time. Ada limit waktu, ada batas waktu yang jelas yang harus diberikan. Itu disebut dengan faktor yang dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang O-nya itu apa? O-nya adalah organizing. Organizing di sini, apa sih organizing? Setelah kita mengetahui bahwasanya perencanaan tadi itu pengaturan tujuan ya, untuk mencapai tujuan. Kemudian organizing itu apa? Organizing sendiri adalah sebuah proses, teman-teman. Jadi organizing itu sebuah proses untuk memastikan kebutuhan manusia dan sumber fisik setiap sumber daya yang tersedia gitu ya. Jadi untuk mengetahui atau memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia. Organizing atau meliputi penugasan setiap aktivitas bagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik. Siapa yang mengerjakan A sampai dengan Z? Organizing. Ya. Biasanya kalau membahas organizing itu, kalau di sebuah organisasi, itu biasanya dibentuk bagan. Jadi dibentuk bagan, organisasi ya, dibentuk bagan organisasi, dipecah menjadi berbagai jabatan, kemudian dari jabatan tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, job desk-nya masing-masing. Itu yang disebut dengan organizing. Oke, kemudian kita coba masuk kepada E. Itu apa sih gitu ya? E berikutnya adalah actuating. E-nya adalah actuating. Actuating itu apa kira-kira teman-teman? Begini, saya jelaskan sedikit ya. Sebuah perencanaan yang tadi di sini, sebuah perencanaan, sebuah perorganisasian yang baik itu akan kurang berarti. Jadi sebagus apapun planning, organizing yang teman-teman lakukan, itu akan kurang berarti jika tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Jika tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja atau actuating-nya ini. Jadi actuating-nya dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, teamwork yang optimal sumber daya manusia untuk mencapai visi. Ya.
untuk mencapai visi, misi dan proker sejalan dengan rencana misi yang telah disusun di atas tadi, telah dibagi-bagi di sini dijalankan. Dengan satu catatan, equating ini ya teman-teman, satu note catatan. Semua SDM yang bekerja wajib sesuai dengan job description-nya masing-masing. Itu yang disebut dengan equating. Oke, baik. Nextnya adalah controlling. Apa itu controlling? Sekarang logika kita berjalan ya. Planning sudah bagus, organizing oke, actuating pun oke, bagus gitu ya. Tapi teman-teman bisa dibayangkan jika tidak ada controlling, tidak ada yang namanya pengawasan misalkan begitu ya. Nah, sekarang controlling itu apa? Agar sebuah pekerjaan sesuai dengan visi misi yang di atas tadi nih teman-teman ya, sehingga sangat dibutuhkan controlling, baik dalam bentuk supervisi, dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk inspeksi, ataupun dalam bentuk audit controlling. Nah, sekarang apa sih bedanya misalkan supervisi dengan controlling? Biasanya kalau supervisi itu cenderung hanya aktivitas pengawasan yang biasa dilakukan untuk memastikan bahwa suatu proses pekerjaan dilakukan dengan seharusnya. Itu supervisi, ya kan? Kalau misalkan controlling itu sebuah tindakan gitu ya, kayak sebuah tindakan pemantauan kinerja, pengawasan terhadap program kerja. Kalau inspeksi biasanya sih cenderung untuk penilaian terhadap suatu produk, ya kan, sesuai tidak berdasarkan dengan SOP-nya dan seterusnya. Jadi itulah yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Dipahami kembali, POA, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, baik, sekarang kita coba masuk. Berikutnya adalah evaluasi ya. Evaluasi sudah tahu lah teman-teman ya. Jadi di sini hasil dari semuanya teman-teman pasti dipahami. Kita ada yang namanya feedback, evaluasi, kira-kira apa kelebihan kekurangannya, sehingga untuk jadi barometer kesuksesan untuk kedepannya itu ya, evaluasi seperti itulah ya. Oke, nah sekarang coba kita masuk kepada di sini perencanaan ya, pengertian dan ruang lingkup manajemen. Di sini ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Proses penentuan tujuan dan pengembangan strategi untuk mencapainya dengan memanfaatkan sumber daya esensial yang tadi sudah saya bahas ya untuk perencanaan. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam 5 dimensi ruang lingkup perencanaan. Nah, di sini ada 5 dimensi ruang lingkup perencanaan. Yang pertama adalah ada dimensi waktu. Teman-teman dipahami ya teman-teman? Nih, dimensi perencanaan. Jadi 5 dimensi ruang lingkup perencanaan. Yang pertama ada dimensi waktu. Untuk dimensi waktu pun ini sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi untuk dimensi waktu ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan long term planning, ada medium term planning, dan ada short term. Kalau long term planning masih di sini ya, waktu ini dibagi 3. Long term planning itu biasanya perencanaan itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 25 tahun dan bersifat kualitatif. Itu untuk yang long term planning. Nah, kemudian medium term, biasanya kalau medium term itu sebuah perencanaannya hanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 10 tahun, dan untuk ditampilkan sasarannya juga. Kemudian untuk yang short term, biasanya short term ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 3 tahun. Paham ya teman-teman ya? Perencanaan dalam dimensi waktu dibagi 3, long term, medium, dan short term
planning. Nah, baik, sekarang coba kita masuk kepada dimensi spasial. Spesial kali ya, spasial. Nah, ini biasanya cenderung dikaitkan dengan ruang dan batas wilayah tutorial. Jadi, perencanaannya dikaitkan dengan ruang lingkup batas wilayah tutorial, perencanaan nasional, regional, wilayah tertentu, regional atau wilayah tertentu, perencanaan kawasan, batasan fungsional, dan sampai ke fungsi kawasan tertentu. Jadi itu disebut dengan dimensi spasial. Ruang lingkup batas wilayah tutorialnya sampai di sini misalkan ya. Itu spasial. Kemudian ada dimensi tingkatan. Nah, untuk dimensi tingkatan ini biasanya lebih kepada perencanaan, itu ada perencanaan makro, meso, dan mikro. Biasanya berskala nasional dan bersifat umum. Jadi perencanaan dimensi tingkatan ini biasanya contohnya perencanaan makro, misalkan berskala nasional dan bersifat umum. Kemudian perencanaan dalam dimensi teknis itu cakupannya lebih kepada strategis, manajerial, dan operasional. Itu cakupan untuk teknis. Kemudian di sini dimensi jenis. Dimensi jenis sendiri itu dibagi menjadi sekitar 5 bagian ya, kurang lebih ya. Yang pertama, dalam dimensi jenis itu ada yang disebut dengan top down planning. Top down planning. Perencanaan dari atas ke bawah, top down ya. Kemudian ada bottom up planning, itu kebalikannya. Ada juga diagonal planning, berarti kalau diagonal itu ke samping ya. Ada juga horizontal, datar. Dan yang kemudian adalah rolling, berarti bergulir. Rolling itu bergulir ya teman-teman. Nah, ini sebagian yang disebut dengan 5 dimensi ruang lingkup perencanaan. Silakan dipahami kembali. Ada waktu, spasial, tingkatan, teknis, dan jenis. Baik teman-teman, itu untuk 5 dimensi. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ada urgensi perencanaan. Biasanya perencanaan itu memberikan arahan. Jadi semua yang terlibat dalam sebuah kegiatan. Baik, di sini coba. Kira-kira yang pertama, planning provides direction, berarti memberikan arahan yang tadi. Organisasi itu harus paham akan tujuan. Jadi sebuah organisasi itu harus paham akan tujuan organisasi, paham kontribusi apa yang diharapkan darinya untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Contoh misalkan caranya seperti apa sih gitu ya. Cara untuk memahami tujuan tadi atau kontribusi, caranya adalah mengkoordinasikan semua kegiatan. Kemudian adanya kerjasama gitu ya, bekerja sama seperti itu. Itu jadi organisasi paham akan tujuan organisasinya. Kemudian ada juga di sini uncertainty ya. Jadi perencanaan itu mengurangi ketidakpastian. Perencanaan mengurangi ketidakpastian. Dunia ini teman-teman perlu diketahui ya. Dunia ini akan terus mengalami perubahan. Jadi dunia ini sifatnya kan tidak statis, tetapi dunia ini selalu mengalami perubahan. Sehingga side effect-nya adalah akan menimbulkan ketidakpastian. Sehingga dalam hal ini didorong semua orang ya untuk melihat jauh ke depan, menetapkan tujuan dan standar yang meramalkan perubahan ke depan dan efek dari perubahan tersebut. Sehingga kita efek perubahan tersebut ya di dalam melakukan sebuah pengendalian standar kualitas. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan mengurangi ketidakpastian. Kemudian
di sini ada lagi nih, perencanaan itu meminimalisir pemborosan. Jadi meminimalisir pemborosan di sini adalah perencanaan mendorong gitu ya, mendorong pekerjaan itu dilakukan. Jadi sebuah pekerjaan itu dilakukan secara terkoordinasi dan secara terkontrol sehingga tak sangat efisiensi mengurangi yang namanya pemborosan. Caranya adalah dengan semua pekerjaan itu wajib terkoordinasi dan terkontrol secara baik dan benar, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan urgensi perencanaan. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam untuk yang berikutnya. Di sini ada menetapkan tujuan. Jadi menetapkan tujuan dan standar. Ya, ini menetapkan tujuan dan standar dilakukan dalam pengendalian. Oke, kita berikutnya masuk ke sini. Persyaratan perencanaan planning requirement. Oke. Baik, sekarang coba kita masuk ke dalam persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan itu yang pertama disebut istilahnya itu adalah faktual dan realistis. Maksud faktual dan realistis adalah sebuah perencanaan itu disusun atas dasar fakta dan dapat direalisasikan tentunya ya. Jadi bukan cuma hanya angan-angan, tetapi disusun berdasarkan fakta yang ada dan dapat direalisasikan, bukan hanya sekedar mimpi, just a dream, no, tetapi dapat direalisasikan. Itu faktual dan realistis. Kemudian ada lagi logis dan rasional. Sebuah perencanaan itu dapat diterima dengan akal sehat, sehingga perencanaan tersebut dapat dijalankan dengan semestinya. Contoh begini, menyelesaikan sebuah gedung atau menyelesaikan sebuah pengembangan apartemen yang sangat tinggi misalkan dalam 1 hari itu irasional. Teman-teman bisa gini, saya mau membangun apartemen dalam 1 hari, irasional. Itu it's impossible ya. Itu contohnya. Jadi segala sesuatu harus yang realistis, logis, akal sehat, masuk akal. Kemudian ada lagi fleksibel. Nah, fleksibel di sini adalah saat teman-teman membuat sebuah perencanaan, upayakan itu harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi jangan sampai statis, kita harus tetap mengikuti perkembangan yang ada gitu supaya teman-teman tidak ketinggalan. Ya. Kemudian komitmen. Komitmen itu apa? Nah, komitmen itu dapat dibangun, diperhatikan ya teman-teman nih. Sebuah komitmen dapat dibangun jika seluruh anggota memiliki keyakinan yang sama bahwa perencanaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Itu komitmen. Nah, kemudian ada lagi nih, komprehensif. Komprehensif itu artinya apa ya? Komprehensif itu kan artinya menyeluruh. Berarti tidak bersifat parsial, ya kan? Berarti tidak bersifat parsial. Kemudian melihat dari satu sisi, tapi diakomodasi aspek di bidang lainnya secara menyeluruh. Jadi tidak lihat hanya dalam satu sudut, tetapi akomodasi aspek di bidang lainnya pun secara keseluruhan. Itu disebut dengan komprehensif. Baik, sekarang coba kita masuk ke dalam prosedur perencanaan. Nah, dalam prosedur perencanaan ini ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama di sini adalah ada azas-azas tentang perencanaan ya. Yang pertama itu adalah, nah ini terkait dengan tujuan dan sifatnya. Membahas tentang terkait tujuan dan sifatnya. Ini biasanya
Yang pertama itu ditujukan pada pencapaian tujuan, mengedepankan efisiensi, bersifat primer atau lebih bersifat utama, dan menjadi dasar untuk berjalannya fungsi-fungsi lain manajemen. Itu yang pertama ya. Jadi asas yang pertama adalah related to purpose and nature, terkait tujuan dan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah dalam penyusunan rencana. Dalam penyusunan rencana. Nah, ini biasanya dalam penyusunan rencana itu adalah sebagai dasar kebijakan pola kerja. Ya, sebagai kebijakan pola kerja, juga memiliki acuan waktu. Jadi sebuah perencanaan itu memiliki timing atau lebih kepada principle of timing. Oke. Kemudian yang ketiga itu dalam proses perencanaan. Dalam proses perencanaan itu begitu banyak yang harus teman-teman ketahui. Biasanya salah satunya adalah berisi pemilihan alternatif program, atau juga biasanya disebut principle of alternative. Kemudian masih sama kayak tadi ya, ada principle of timing factor, ada juga kompetitor, itu masuk ke dalam principle applicable to process of planning. Itu untuk asas-asas planning gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ini yang tadi terkait tujuan dan sifat. Terkait tujuan dan sifat ini yang saya jelaskan tadi ya, di sini ada principle of contribution, itu ditunjukkan pada pencapaian tujuan. Principle of efficiency of plan biasanya lebih kepada mengedepankan efisiensi, menggunakan sumber daya yang relatif minimal gitu ya, namun dapat meraih hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian di sini ada juga principle of primacy of planning, biasanya bersifat primer atau lebih utama dan menjadi dasar untuk berjalannya fungsi-fungsi lain di dalam sebuah manajemen. Ya teman-teman, itu terkait dengan tujuan dan sifat. Oke, berikutnya adalah penyusunan rencana. Kalau untuk principle applicable to structure of plan, biasanya di sini ada beberapa prinsipal untuk plan itu ya. Yang pertama itu ada beberapa hal. Oke, baik, sekarang kita coba masuk ke dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ya, prinsipal applicable. Yang pertama itu ada principle of planning premises. Ini cenderung lebih kepada acuan atau patokan gitu ya, dalam menjalankan segala program atau aktivitas yang dilakukan guna untuk mencapai sebuah tujuan begitu ya. Kemudian ada sebagai dasar kebijakan pola kerja, framework ya, principle of policy framework, biasanya itu lebih kepada dasar kebijakan pola kerja. Dan yang terakhir adalah principle of timing, berarti sebuah perencanaan itu harus memiliki acuan waktu yang jelas, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan penyusunan rencana. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah ada lagi yang disebut dengan proses penyusunan rencana ya. Oke. Principle applicable to process of planning. Di sini yang pertama adalah ada principle of alternative, berarti apa sih artinya? Dalam sebuah perencanaan itu berisi pemilihan beberapa alternatif program, kegiatan yang paling efektif dan yang paling efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ya disebut dengan penyusunan proses perencanaan, principle of alternative. Kemudian adalah principle of limiting factor. Kalau ini berarti mempertimbangkan faktor hambatan atau keterbatasan dalam membuat dan menetapkan sebuah program perencanaan. Itu principle of limiting factor.
Kemudian lagi ada the commitment principle, berarti di sini kalau komitmen berarti adalah jangka waktu pencapaian tujuannya diselaraskan dengan komitmen-komitmen yang ada, komitmen sumber daya dalam penyelesaian pekerjaannya, seperti yang dibahas di awal tadi. Kemudian ada juga yang disebut flexibility. Kalau flexibility di sini berarti adalah memiliki kelenturan atau lebih ke fleksibel gitu ya, dengan tetap memperhatikan efisien dan efektivitas pencapaian sebuah tujuan. Fleksibel tetapi tetap kita manut, tetap mengarah kepada tujuan-tujuan kita. Nah, berikutnya the principle of navigation change. Nah, ini biasanya cenderung lebih kepada memiliki ketetapan arah. Jadi jangan hanya melihat fleksibel tadi, cenderung kita tetap memiliki goals ke depannya, ada ketetapan arah. Ketetapan arah di sini adalah perencanaan yang efektif itu diupayakan dengan melakukan pengamatan. Jadi ada pengamatan secara periodik misalkan ya, terhadap berbagai kejadian-kejadian yang timbul. Kira-kira ada masalah apa sih selama perencanaan ini? Itu tetap dilakukan atau misalkan tetap diamati secara periodik. Itu untuk navigation change. Nah, kemudian di sini adalah competitive strategis. Berarti di sini memiliki strategis yang kompetitif dalam situasi apapun, dimanapun persaingan itu kan akan berlangsung ketat. Jadi namanya persaingan ya teman-teman ya, itu kita nggak melihat kapan dimanapun pasti persaingan itu ketat. Sehingga penting dalam hal ini kita bisa memahami melakukan sebuah rencana atau kegiatan yang dipertimbangkan atas dasar kecenderungan yang dilakukan oleh pesaing. Misalnya gini, pesaing kita biasanya seperti apa ya. Nah, kita bisa mengambil kelemahan di pesaing kita itu untuk dijadikan kelebihan di organisasi kita gitu ya. Jadi principle of competitive strategy. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam prosedur perencanaan. Membahas prosedur perencanaan, teman-teman, yang pertama sekali harus kita ketahui adalah kita wajib menetapkan sebuah tujuan visi misi perusahaan kita ini mau kemana. Kemudian kita paham juga tentang merumuskan keadaan kondisi yang saat ini dan kedepannya seperti apa. Dan kita memiliki memilih alternatif beberapa option gitu ya. Kemudian kita akan mengembangkan rencana atau kegiatan. Kemudian kita yang terakhir adalah masuk ke dalam tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi kita. Jadi ditetapkan dulu, dirumuskan, dipilih alternatif, dikembangkan, baru tercapai tujuan tersebut. Itu yang disebut dengan prosedur perencanaan. Ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke beberapa pendekatan perencanaan, approach to planning. Di sini ada yang disebut dengan MBO. Apa itu MBO? MBO itu adalah Management by Objective. Berarti pendekatan manajemen berbasis tujuan. Ingat teman-teman, MBO adalah Management by Objective. Berarti pendekatan manajemen berbasis sebuah tujuan, gitu ya. Kemudian di sini ada inside out dan inside in. Berarti artinya adalah pendekatan dari dalam dan pendekatan dari luar ke dalam gitu ya. Biasanya pendekatan ini sih sebetulnya ya berkembang dalam konteks strategi bisnis. Ini untuk yang inside out dan inside in ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan top down dan bottom up. Berarti pendekatan itu bisa dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Nah, kemudian ada kontingensi. Kontingensi itu apa sih? Berarti adalah pendekatan kontingensi. Nah, ini biasanya untuk kontingensi ini kira-kira apa sih teman-teman perencanaan kontingensi gitu ya. Biasanya kalau yang ini ya pendekatan kontingensi, perencanaan kontingensi,
perencanaan kontingensi yang ini itu biasanya cenderung adalah sebuah proses perencanaan ke depan dalam keadaan ketidakpastian kontingensi ya. Jadi sebuah perencanaan ke depan perencanaan ke depan dalam keadaan tindakan teknis dalam keadaan memang ketidakpastian, di mana sebuah skenario dan tujuan disepakati manajerial, tindakan teknis didefinisikan, langkah-langkah kesiapsiagaan dilakukan untuk mencegah atau merespon keadaan darurat, itu kontingensi. Tujuannya apa sih untuk kontingensi ini? Biasanya sih tujuan kontingensi ini ya untuk meminimalisir dampak dari ketidakpastian dengan melakukan pengembangan skenario dan proyeksi kebutuhan saat keadaan darurat itu terjadi. Itu yang disebut dengan kontingensi. Ya. Jadi saya ulangin, untuk pendekatan perencanaan approach to planning itu ada MBO, inside out and inside in, top down and bottom up, dan kontingensi. Baik teman-teman, untuk pembelajaran 1 saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita lanjut kepada pembelajaran 2. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang elemen utama perencanaan goals and plan. Baik, jika kita berbicara tentang perencanaan, itu terdapat 2 elemen penting yang begitu mendasari sebuah perencanaan, yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu goals and plan, tujuan dan perencanaan. Baik, kita coba mulai. Apa itu goals? Nah, di sini artinya adalah apa sih gitu ya? Goals itu apa sih ya? Hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Jadi apa itu goals? Itu adalah hasil akhir yang memang diharapkan oleh, bisa yang bersifat individu, bisa kelompok, bahkan seluruh organisasi. Jadi itu baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada manfaat. Jadi sebetulnya apa sih manfaat dari sebuah penetapan tujuan gitu ya? Apa sih manfaatnya? Gitu. Kita buka satu-satu. Yang pertama di sini sudah pasti ya, kalau kita memiliki penetapan tujuan yang pasti gitu ya, itu akan menjadi sebuah pedoman kegiatan dengan sebagai sumber legitimasi tindakan organisasi, pedoman kegiatan ya. Kemudian di sini sebagai sumber motivasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seluruh semua pihak di sini adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalam organisasi tersebut, teman-teman. Nah, berikutnya manfaat yang ketiga adalah sebagai dasar penyusunan rencana dan memudahkan dalam pembuatan keputusan. Jadi kalau kita sudah menetapkan sebuah tujuan dari awal, maka akan sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah keputusan gitu ya. Itu salah satu manfaat yang bisa teman-teman ambil. Kemudian manfaat lainnya adalah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan efektifan atau efisiensi dalam hal waktu. Nah, sekarang kita bisa melihat begini, kenapa bisa dioptimalkan pemanfaatan sumber daya? Karena memang dari awal kita sudah dapat menerapkan tujuannya itu yang pasti, tujuan komitmen perusahaannya sudah jelas gitu ya. Nah, itu yang tujuan manfaat penetapan tujuan itu seperti itu. Jadi mengoptimalkan sumber daya dan pengefektifan penggunaan waktu. Jadi misalkan semua orang sudah bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya. Jadi tidak ada yang namanya wasting time. Baik, berikutnya sebagai langkah nyata dalam merealisasikan visi misi organisasi. Kata ya, kita ulang dari awal ya, sudah dibahas sebelumnya. Perencanaan itu kan memang kita
menginginkan suatu hal yang memang kedepannya kita ingin di perusahaan itu lebih baik lagi dalam hal apapun, misalnya kinerja dan sebagainya, sehingga supaya visi misi dapat direalisasikan dengan optimal, maka penetapan tujuan itu diperhatikan, gitu ya. Nah, memudahkan dalam menentukan ukuran prestasi dan keberhasilan yang ingin dicapai sudah pasti, dan memudahkan komunikasi untuk koordinasi dan kerjasama tim dalam sebuah organisasi itu salah satu manfaat dari penetapan sebuah tujuan. Nah, baik, coba kita masuk setelah kita mengetahui ada beberapa manfaat dari penetapan tujuan tadi ya. Nah, sekarang ada 10 pedoman dasar penetapan tujuan. Nah, membahas 10 dasar dalam penetapan tujuan. Di sini teman-teman silakan dipahami ya. Apa sih pedoman dasar dalam penetapan sebuah tujuan? Jelas sekali di sini adalah goals must be written. Berarti yang namanya sebuah tujuan itu harus tertulis, gitu ya, harus tertulis. Kemudian di sini ada tujuan itu wajib miliki sendiri, gitu ya, your own. Kemudian lagi yang namanya tujuan itu pasti bersifat positif, dan yang jelasnya lagi di sini jelas ya teman-teman ya, bahwasanya tujuan itu terukur dan memang spesifik. Terukur di sini adalah ya bukan sekedar angan-angan, tetapi memang dapat direalisasikan. Kemudian di sini adalah jelas sekali yang namanya dinyatakan dalam istilah terbaik yang menggambarkan perubahan yang tidak diharapkan. Goals are based at innovation, gitu ya. Kemudian yang nomor 6 adalah bahwasanya sebuah goals itu dinyatakan dalam bentuk istilah yang menggambarkan sebuah kelayakan atau bisa dicapai. Dinyatakan dalam istilah yang menggambarkan memang layak untuk dicapai. Ini yang keenam. Yang berikutnya, untuk goals must contain a deadline ya, contain a deadline-nya. Berarti teman-teman kalau kita membahas deadline gitu ya, apa sih deadline? Berarti kan bahwasanya tujuan itu memiliki tenggang waktu. Jadi jelas kapan sih ada time limitnya, ada limit time-nya, gitu ya. Nah, berikutnya dengan adanya tujuan itu memungkinkan adanya sebuah perubahan. Pasti ya teman-teman ya, kalau kita dalam organisasi ataupun dalam kehidupan pribadi, mungkinnya yang namanya kita ada tujuan, pasti itu memungkinkan adanya sebuah perubahan. Misalkan dari yang awalnya negatif bisa menjadi positif, gitu ya. Itu yang disebut dengan goals must allow for change, gitu. Nah, berikutnya lagi nomor 9 itu biasanya yang namanya tujuan itu sudah pasti ya teman-teman akan menggambarkan sebuah besarnya atau akan menggambarkan benefit yang begitu besar. Itu yang nomor 9 ya. Jadi memang yang namanya sebuah tujuan itu menggambarkan besarnya manfaat yang akan diperoleh, ya, akan diraih seperti itu. Dan yang terakhir, bahwasanya sebuah tujuan itu memang harus realistis, dan tentunya bahwasanya sebuah tujuan itu memang dapat dicapai yang seperti yang di atas barusan ya, bukan hanya sekedar angan, tetapi tujuan itu dapat dicapai tanpa dengan beberapa catatan tentunya ya, yang komitmen bersama, teamworknya pun diperhatikan. Itu seperti itulah yang disebut dengan memang kalau kita positif itu memang dapat dicapai. Itu beberapa pedoman dasar dalam penetapan sebuah tujuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita masuk, berikutnya adalah kepada tentang nah di sini ada
5 tahapan tujuan. Kalau tadi kita sudah tahu ya, yang sebelumnya ada pedomannya, sekarang coba kita telaah tentang 5 tahapan penetapan tujuan. Baik, yang pertama itu kira-kira apa? Biasanya yang pertama itu review the organization ya, atau memang review the organization mission or purpose. Jadi saat kita menetapkan sebuah tujuan, otomatis kita harus menelaah, meninjau misi organisasi atau tujuan dari organisasi tersebut itu apa. Itu salah satunya, kita harus tahu nih tujuannya kita membentuk organisasi itu apa sih tujuannya ya. Jadi kita harus memahami tujuan visi organisasi tersebut. Itu tahapan yang harus teman-teman ketahui. Jangan sampai ada sebuah organisasi tapi teman-teman tidak tahu cenderungan ini buat apa, seperti apa ke depannya, bagaimana kinerjanya dan sebagainya. Jadi harus jelas sekali visi dan tujuannya ditinjau ya. Nah, berikutnya ada evaluasi sumber daya yang tersedia. Nah, evaluasi sumber daya yang tersedia maksudnya adalah jadi kita mengetahui yang namanya jumlah, kita tahu besaran jumlah sumber daya yang tersedia berapa, sesuai tidak dengan bidangnya masing-masing. Misalkan jangan sampai pekerjaannya banyak tetapi sumber dayanya kekurangan, sehingga itu pun bisa dikatakan tidak kurang efisien seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian di sini ada juga tentang menetapkan tujuan secara individu dengan masukan-masukan dari orang lain. Jadi boleh kau menetapkan tujuan secara individu, tetapi tetap berdasarkan masukan-masukan dari orang lain. Jadi kita tahu nih, gitu ya, kekurangan kelebihannya dari organisasi yang kita buat, tujuan yang kita bikin itu seperti apa. Tetap kita diperkenankan untuk mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Kemudian, nah yang berikutnya itu kita harus menuliskan. Jadi di sini kita tulis atau menuliskan tujuan kita. Kemudian setelah kita menuliskan tujuan kita komunikasikan kepada semua pihak yang perlu mengetahuinya. Jadi setelah kita tahu nih tujuan kita A, B, C, Z, jadi kita tidak silent sendiri, tidak kita keep sendiri, melainkan kita silakan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang harus mengetahuinya, jadi orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, setelah kita membuat menulis tujuan, mengkomunikasikan sampai kita share kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka berikutnya adalah kita tetap harus melakukan peninjauan ya, mereview, jadi melakukan peninjauan hasil. Jangan sampai teman-teman sudah membuat tujuan organisasi semaksimal mungkin, tetapi endingnya kita nggak tahu nih, gitu, karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah membuat hasilnya itu seperti apa, terrealisasi atau tidak. Jadi tetap wajib mereview hasil peninjauan hasil ya teman-teman. Jadi setelah kita yang nomor 1 tadi meninjau visi misi, di sini ya meninjau visi misi, tujuan organisasinya seperti apa, di endingnya itu kita tetap wajib melakukan peninjauan hasil. Jadi usaha-usaha di sini kira-kira bagaimana, tercapai atau tidak gitu. Nah, itu yang disebut dengan 5 tahapan penetapan tujuan. Nah, berikutnya membahas tentang tujuan. Ada beberapa tipe nih teman-teman, kita masuk di sini ya. Ini tipe, maksudnya ini sedikit keliru tulisannya ya. Baik, kita membahas tentang tipe type of goals.
Tipe di sini ada yang pertama itu ada long term goals. Nah, biasanya ini sebuah perwujudan impian organisasi atau individu yang ingin dicapai. Biasanya sih cenderung di atas 5 atau 20 tahun dari sekarang. Jadi yang ingin dicapai di atas 5 atau 20 tahun dari sekarang. Ya, long term seperti itu. Yang kemudian ada short term. Short term ini biasanya sih tujuan ini ingin dicapai dalam waktu dekat. Jadi kalau short term itu ingin mencapai tujuan itu dalam waktu yang dekat, sekitar 1 tahun, kurang lah ya, 1 tahun kurang lebih seperti itu. Jadi kalau long term itu bisa 5 sampai 20 tahun dari sekarang gitu ya. Kalau short term itu cenderung dalam waktu yang dekat. Jadi tujuan itu ingin dicapai dalam waktu yang dekat, jadi 1 tahun dari sekarang gitu ya. Short term goals. Baik, nah setelah kita mengetahui tujuan yang kita bahas dari tadi ya, nah di sini sebetulnya maaf ada yang sedikit. Nah masih membahas tentang goals. Jadi pencapaian tujuan itu kan bertahap ya teman-teman. Membahas tentang pencapaian tujuan itu bertahap, mulai dari tingkatan paling bawah yang bersifat sementara atau provisional. Kemudian yang namanya pencapaian tujuan itu mulai dari yang bersifat sementara, kemudian lanjut kepada tujuan jangka pendek yang bersifat mendasar gitu ya, atau disebut pun foundational, itu yang bersifat operasional atas semua tujuan ya. Kemudian juga ada capstone. Nah, capstone itu tujuan antara atau tujuan akhir. Jadi capstone itu tujuan akhir yang mutlak. Jadi capstone itu tujuan akhir yang mutlak dicapai untuk melangkah tujuan utama dan kehidupan lifetime goals. Gitu ya. Jadi untuk pencapaian tujuan, teman silakan dipahami ya, ada profesional, ada conditional, bahkan yang disebut dengan capstone. Nah, baik, sekarang coba setelah kita mengetahui tentang goals, tujuan, kita sekarang masuk kepada cara pencapaiannya. Jadi berdasarkan skala capaian dan waktu pencapaiannya ya. Jadi tujuan dilihat berdasarkan skala capaian dan waktu pencapaiannya. Itu ada 3. Jadi ada strategic goals ya, atau rencana strategis, ada juga tactical goals. Biasanya ini untuk kepentingan pencapaian tujuan jangka pendek. Ada juga operational goals, tujuan jangka pendek untuk mewadahi tujuan operasional tadi ya. Nah, di sini contoh untuk tujuan strategi. Jadi ingat, diulang ya. Tujuan berdasarkan skala capaian itu kan salah satunya ada strategic goal atau tujuan strategik atau rencana strategik ya. Nah, contoh dari tujuan strategik itu misalkan gini. Ini contoh tujuan strategik dan rencana strategis ya. Misalkan kampus A membuat tujuan strategik untuk menjadi perguruan tinggi, misalnya kampus atau universitas A memiliki tujuan strategik untuk menjadi perguruan yang go internasional, misalkan itu tujuan strategisnya. Kemudian untuk bisa mencapai itu, maka kampus yang tadi atau universitas yang bersangkutan itu akan membuat rencana strategik. Rencana strategis, misalkan 1, melaksanakan program pendidikan ekonomi atau dan pendidikan ekonomi dan berusaha untuk menghasilkan profesionalisme, misalkan itu rencana strategisnya. Kemudian bisa ditambahkan lagi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, misalkan itu salah satu contoh untuk tujuan strategis dan rencana strategisnya ya teman-teman ya.
Kemudian dalam tujuan berdasarkan skala capaian itu kan ada yang disebut dengan tujuan taktis. Nah, kalau tujuan taktis itu contohnya begini. Jadi contoh tujuan taktis itu departemen-departemen dalam sebuah organisasi gitu ya. Departemen-departemen dalam sebuah organisasi mengimplementasikan tujuan-tujuan strategis perusahaan, itu taktis ya. Terus rencana taktisnya apa? Tadi kan tujuannya ya. Nah, terus rencana taktisnya apa? Rencana taktisnya adalah rencana yang dibuat untuk membantu pelaksanaan rencana strategis mencapai bagian-bagian khusus dari strategi perusahaan. Yang contohnya misalkan perusahaan, ini contoh untuk rencana taktis ya. Misalkan perusahaan ingin meningkatkan volume penjualan via penjualan online misalkan sekian, itu contoh untuk rencana taktis ya teman-teman ya. Nah, itu yang disebut dengan contoh tujuan berdasarkan skala capaian dan waktu pencapaiannya. Jadi ada strategic goal, tactical goal, sama operasional goal. Nah, kalau untuk operasional ya teman-teman ya, biasanya operasional ini tujuannya jangka pendek hanya untuk mewadahi. Jadi untuk mewadahi tujuan operasional, hasil spesifik yang terukur yang diharapkan dari departemen-departemen, kelompok kerja, dan individu dalam organisasi, itu yang disebut dengan operational goals ya. Biasanya dibuat oleh organisasi di tingkat bawah. Jadi kalau operational goals itu dibuat oleh organisasi di tingkat bawah yang mencapai langkah-langkah, yang diambil dalam mencapai tujuan operasional dan mendukung kegiatan terkait. Jadi itu yang disebut dengan operational goals ya. Baik, nah sekarang setelah teman-teman tahu tujuan jenis-jenis tujuan, kemudian teman-teman tahu tujuan berdasarkan skala capaian yang sudah dibahas barusan, sekarang coba kita masuk ke dalam perencanaan. Baik ya, kita masuk ke dalam perencanaan. Nah, sekarang tadi perencanaan dulu ya. Di sini ada definisi perencanaan. Yang namanya perencanaan itu apa sih gitu ya? Sudah pasti perencanaan itu adalah seperangkat dokumen. Jadi dipahami teman-teman ya. Seperangkat dokumen yang tertulis yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Nah, di sini bagaimana tujuan akan dicapai, alokasi sumber daya yang digunakannya seperti apa, jadwal berbagai hal, tindakan lainnya untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan ya. Seperangkat dokumen tertulis yang menjelaskan tentang tujuan, alokasi sumber daya, penjadwalan, tindakan-tindakan penting lainnya untuk mencapai tujuan. Itu yang disebut dengan definisi perencanaan. Baik, sekarang coba kita masuk ke empat kategori ya, type of plans. Nah, di sini ada perencanaan itu bisa dilihat dari 4 kategori. Yang pertama adalah berdasarkan skala capaian atau keleluasaan. Nah, yang di dalam kategori keluasan ini, keluasan ini biasanya salah satunya adalah masuk yang tadi teman-teman, strategi plan, ada tactical plan, ada juga operational plan, itu isinya yang sudah saya bahas di sebelumnya. Kemudian ada time frame. Nah, berarti kalau membahas tentang time frame itu kan berdasarkan waktu ya. Jadi perencanaan itu bisa dilihat berdasarkan waktu. Jika membahas tentang time frame berdasarkan waktu, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada yang disebut dengan long term plan, ada juga yang disebut dengan intermediate plan, bahkan yang ketiga itu disebut dengan short term plan. Nah, kalau untuk long term, masih yang di sini ya teman-teman ya, masih yang long term.
time frame itu ada long term plan. Biasanya ini kisaran sekitar 3 tahunan. Contohnya misalkan ekspansi perusahaan ya, ekspansi perusahaan, perusahaannya menghendaki go internasional, mungkin ya itu yang disebut dengan long term plan. Nah, kalau intermediate plan biasanya ini perencanaannya dengan batas waktu di antara jangka panjang dan jangka pendek. Misalkan di antara jangka panjang dan jangka pendek ya. Misalkan evaluasi jabatan itu yang disebut dengan intermediate plan. Kemudian di sini ada lagi short term. Ada short term. Oke, ini oke, di sini ada yang ini agak sedikit keliru nih, time frame, frequency of use. Oke, ini sedikit keliru di sini maksudnya ya. Nah, di sini ada lagi yang disebut dengan time frame, itu sudah yang long term, intermediate, short term. Nah, di sini ada juga berdasarkan specificity. Yang ketiga itu kan berdasarkan, di sini udah ya, specificity. Nah, specificity ada beberapa. Di sini ada tentang directional, ada spesifik. Nah, untuk directional, biasa direksional gitu ya, itu biasanya menetapkan pedoman umum dan memberikan sasaran yang khusus. Misalkan contoh begini untuk directional ya, manajer atau adanya peningkatan laba perusahaan 10% 5 bulan ke depan, itu directional ya. Jadi misalkan peningkatan laba penjualan 60 atau 10% di 6 bulan ke depan, itu directional. Karena memang menetapkan pedoman umum dan memberikan sasaran yang khusus, misalkan manajer gitu ya. Nah, kemudian di sini spesifik, berarti kalau membahas spesifik itu disebut dengan specific plan. Nah, ini rencananya yang sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak menyediakan, yang di sini ya teman-teman ya, dan tidak menyediakan ruang untuk interpretasi. Jadi kalau tidak ada wadah atau ruang untuk interpretasi, berarti misalkan contohnya begini, untuk yang namanya alokasi anggaran itu kan tidak ada interpretasi ya, tidak ada ruang interpretasi gitu ya. Misalkan ada alokasi anggaran atau ada jadwal sebuah kegiatan, nah itu masuk ke dalam specific plan. Nah, ini yang disebut dengan specificity. Kemudian tipe perencanaan yang keempat itu berdasarkan frekuensi penggunaannya, frequency of use. Jadi berdasarkan frekuensi penggunaannya. Nah, di sini ada dua teman-teman. Jadi frekuensi of use itu ada single use dan standing. Biasanya yang disebut single use itu just hanya sekali. Jadi rencana sekali pakai. Biasanya kalau single use ini dikembangkan untuk tujuan tertentu, tidak dipakai kembali setelah rencana tersebut tercapai. Jadi dikembangkan untuk tujuan tertentu, tidak dipakai kembali setelah memang jika tujuan tersebut tercapai. Itu single use. Contohnya apa ya single use gitu ya? Contoh single use itu adalah misal rencana kontrak. Misalnya gini, rencana kontrak kantor pusat, rencana mengontrak kantor pusat sebelum memiliki kantor sendiri, misalkan itu contoh aja lah. Jadi itu untuk single use. Nah, yang kedua itu standing plan. Standing plan itu biasanya standing plan itu lumrahnya atau biasanya orang menyebut dengan rencana tetap. Itu standing plan itu rencana tetap. Nah, biasanya rencana ini digunakan terus-menerus atau sifatnya menetap. Kalau standing plan itu ya. Contohnya apa sih untuk standing plan? Contohnya misalkan prosedur, kebijaksanaan dan aturan-aturan, misalkan itu biasanya sih rata-rata standing plan. Ya. Jadi
tipe 4 kategori tipe perencanaan. Nah, sini penjelasan barusan. Sekarang coba kita masuk ke dalam organizational goals. Nah, ini biasanya ini mirip-mirip sebetulnya masih muter-muter di situ ya teman-teman ya. Tujuan organisasi, ada tujuan strategik goal, ada tactical goals yang tadi, goals, ada operasional, udah dijelaskan juga tadi ya. Ada strategic plan, tactical, ada juga di sini masuk ke operational plan, ada short term plan gitu ya. Ini yang sudah diinfo sebelumnya. Kemudian coba kita masuk ke isu kontemporer. Nah, membahas isu kontemporer biasanya begini. Jadi ada beberapa gitu ya, beberapa isu kontemporer dalam hal perencanaan. Yang pertama itu adalah kritik terhadap perencanaan. Jadi perencanaan itu, dalam kritik terhadap perencanaan itu ada yang asumsikan begini. Satu, perencanaan itu dapat menyebabkan kekakuan. Dilatar belakangi anggapan bahwa perencanaan itu mengunci, teman-teman, bahwa perencanaan itu mengunci organisasi pada tujuan spesifik dan dalam jangka waktu tertentu. Itu salah satu yang membuat isu tentang kritik terhadap perencanaan ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak dapat dikembangkan untuk lingkungan dinamis, didasari anggapan bahwa lingkungan itu selalu berubah dan memang membutuhkan fleksibilitas. Itu untuk yang kedua ya. Kemudian contoh lainnya adalah bahwasanya perencanaan itu tidak cukup hanya perencanaan saja itu belum cukup gitu untuk yang nomor berikutnya ya, tetapi memang membutuhkan pengembangan tindakan untuk mencapai tujuannya. Itu isu kontemporer terhadap kritik perencanaan. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan perencanaan efektif pada lingkungan dinamis. Jadi bagaimana sih sebuah organisasi itu membuat rencana yang efektif di tengah lingkungan yang dinamis gitu ya, di tengah lingkungan eksternal yang selalu terus berubah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ketidakpastian keadaan di masa mendatang adalah salah satu faktor kontingensi dalam sebuah perencanaan. Jadi itu yang disebut dengan perencanaan efektif pada lingkungan yang dinamis. Kemudian nah ini yang nomor 3 tentang isu berikutnya adalah tentang pemanfaatan pemindaian lingkungan untuk kepentingan perencanaan, environmental scanning. Di sini biasanya caranya nih untuk environmental itu ada yang disebut dengan information. Jadi untuk pemindaian itu yang pertama di sini adalah bagaimana sih cara environmental scanning gitu ya. Yang pertama adalah adanya information screening. Jadi apa itu information screening? Jadi kegiatan gitu ya, sebuah kegiatan penyaringan informasi. Jadi information screening itu ya sebuah kegiatan penyaringan informasi untuk mengetahui tren-tren atau untuk mengetahui berbagai kecenderungan yang muncul. Jadi ini environmental scanning itu ada information screening ya, untuk mengetahui berbagai tren-tren dan mengetahui kecenderungan yang baru muncul itu apa aja. Kemudian ada juga disebut competitor intelligence. Biasanya kalau competitor intelligence itu cenderung kepada mengumpulkan semua informasi, ya masih di sini ya, mengumpulkan semua informasi mengenai pesaing dari pihak-pihak luar yang berkepentingan. Jadi mengumpulkan semua informasi yang masuk dari pihak luar untuk kepentingan apa? Yaitu sebagai tindakan nih teman-teman, sebagai tindakan antisipasi atas kecenderungan bisa saja mempengaruhi sebuah perencanaan.
misalkan kita sudah membuat perencanaan A, option A, sudah membuat perencanaan A yang tiba-tiba kalau kita tidak mengetahui informasi screening, ya bisa jadi kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa beradaptasi. Itu disebut dengan information screening sama competitor intelligence. Baik ya teman-teman. Nah ini jadi di environmental screening itu ada competitor intelligence dan information screening ya. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kedua saya kira sampai di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.